Utara ya. Ya. Maluku Utara. Kemudian jalurnya masuk ke Jazirah Lehitu, Pulau Ambon, Seram ya. Lalu kemudian ke Banda. Ya. Lalu dari Banda menuju Kur, Tayando. Lalu kemudian selanjutnya dia berkembang sampai di Tual Daratan, sampai mungkin ke Besar. Jadi kalau di Besar, di Verlangia itu menganggap Islam di Tayando itu sumbernya dari Verlangia. Kalau dari Tayando ada sebagian menganggap perkembangan penyiaran Islam itu berproses tadi itu sampai ke Banda, lalu Banda lanjutkan ke Kur dan Tayando, dan itu satu perjalanan mulai dari Maluku Utara sampai ke Jazirah Lehitu, Pulau Ambon, Seram, Banda, lalu terusnya ke Papua sana, Jadi memang ada yang mengklaim bahwa kalau bicara Islam masuk di K, maka masuk pertama di Verlangia. Ada juga yang mengklaim tidak, yang masuk pertama itu di Kur dan Tayando. Ada lagi yang bilang bahwa yang masuk itu yang dari Banda langsung di Banda ini. Jadi ada tiga. Ada tiga dah? Ada tiga. Nah, Banda Iri sebetulnya dia tidak bisa bilang dia yang Islam duluan di K. Asumsinya adalah ketika kita bicara Islam masuk di K, maka Banda Iri tidak termasuk karena dia migrasi dari Banda ke K, dan sangat mungkin ketika dia migrasi itu dia sudah Islam. Dari situlah dia, kenapa dia bisa diterima? Karena waktu dia ke sana, memang orang di sana sudah Islam. Maka tingkat penerimaannya tuh tinggi, mudah ya, mudah. Nah, berarti bicara Islam masuk di Kepulauan K, Banda Iri dinyatakan tidak termasuk karena dia etnis Banda yang bermigrasi ke K. Maka hanya ada dua, Verlangia dan KTP ya. Nah, sekarang untuk Verlangia ketong sementara simpan, kita masuk fokus ke Tayando. Tayando itu kalau versi yang satu, itu dari Arab, Gujarat dari Arab, berlayar bagaimana sampai tiba di Tayando, mungkin Kur lalu tinggal di Tayando. Di Tayando itu ini sejarah yang tutur ini memang sulit untuk dibuktikan, karena nanti kita uji dengan artefak dan segala benda-benda yang ada di sana, Jadi dengan kapal, dengan kapal namanya kapal Abdu, dengan kapal Abdu
masuk kandas di, ya, kandas di atas itu, di go di atas katanya begitu toh. Kampung lama, namanya Yar, kalau di sana disebutkan dengan ya Kohui Bihen toh. Nah, jadi Yar itu artinya berhenti, Kohui itu kampung lama. Nah, itu artinya lama, berhenti di kampung lama. Toh? Nah, itu ada 3 tokoh utama di situ. Tokoh utama itu pertama adalah Fatiman. Fatiman, Fatimin, Fatiman, Fatimin, dan Fatimin Nubuah. 3 aktor itu. Nah, menurut versi ini, dorang tinggal di Tayando. Tinggal di Tayando. Tahunnya tidak ada yang bisa menjelaskan kapan itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan karena tidak ada bukti-bukti tertulis. Dari situlah dong bangun satu kerajaan situ. Di situ satu kerajaan penyebutan raja itu namanya Raja Meil. Raja Mail, Ratmail. Nah, Ratmail itulah dari 3 orang tadi itu. Jadi dong sempat bangun satu alun-alun di Teandu, di Teandu Yamru, namanya Kot Mail, semacam apa namanya alun-alun istana, namanya Kot Mail. Nah, dong itu yang diceritakan membawa Islam pertama ke situ. Lalu dong langsung memerintah. Dong memerintah di situ. Dan mendapat apa namanya? Memiliki hak atas wilayah yang ada di Teandu sudah. Apa namanya? Keturunan dari itu yang marga Kabalmai dituang, lalu yang sisanya Kabakoran yang ada di Teandu, nah itu. Nah, versi yang lain itu cukup sudah kan? Cukup belum itu? bisa Pak. Nah, lalu versi yang lain, jadi dari situ dong tinggal di gunung itu, tinggal di Yarol Beni itu kan? Lalu kemudian dong pindah di Ohitom, pindah di kampung sejarah Ohitom tak? Nah, Ohitom. Tinggal di Ohitom.
Lalu kemudian dari situlah dong mulai ekspansi ke Dula. Hah? Proses pengislaman ke Dula. Termasuk masuk di kota tua. Nah, atas dasar itu mungkin saja di imam ditual diberi marga, yang jadi imam ditual marga Kabalmai. Sangat boleh jadi mereka itu adalah pelaku penyiar Islam lalu diberi posisi sebagai imam karena proses pengislaman tadi itu. Nah, sangat boleh jadi, katong hanya dua-dua saja. Bisa salah, bisa benar kan? Lalu yang berikut itu tokoh lain itu disebut dengan Aminit Banyal dan Bolbol Rakbau. Hah? Aminit Banyal Bolbol dan Bolbol Rakbau. Bolbol Rakbau. Dua nama inilah yang kemudian memunculkan analisa bahwa kalau Bolbol Rakbau berarti dia dari Ser. Karena ada juga Rakbau ada di Ser Langgia. Lalu ada nama yang mirip nama Bolbol, toh? Dari situlah mungkin dong beranggapan kalau nama Bolbol Rakbau itu berarti dari Ser. Kalau Aminit Banyal itu dia dari Luang Sarmata sana, toh? Jadi dia diceritakan dia dari Luang Sarmata itu dong sudah Islam, toh? Lalu dia cari saudaranya yang merantau ke Kei. Lalu dia makanya dong menerjemahkan Banyal itu kan bayal. Jadi dia sudah jalan putar cari tempat yang tepat, masuklah di situ di Tiando, toh? Nah dari situ keberlanjutan dari sejarah itulah bagaimana? Sebenarnya, ada perintah, Ya, Pak Amiruddin Datuk ini siapa? Amat lah. Komando dulu, ketong ada wawancara. Nah, dari situlah dong berjumpa dengan mungkin komunitas itu semua, toh? Iya. Lalu akhirnya diberi juga kuasa untuk menjadi pemerintah negeri, toh? Pemerintah negeri. Dari pemerintah negeri. Nah, jadi dari beberapa kampung yang ada di situ sebetulnya satu, toh? Tiando Langgiar, Yamru, Yamtel ada dalam satu komunitas yang berdomisili di Oitom itu. Lalu setelah itu baru mereka mencari tempat yang aman, toh? Menyebar di OIL, menyebar di jadi mungkin belum cari tempat yang bisa aman, bisa berkebun, toh? Akhirnya dong ekspansi ke beberapa tempat. Tapi sebetulnya itu satu. Iya, dia menyebar. Nah,
di sana kan dia disebut juga dengan selain kekuasaan yang dipimpin oleh Raja Mael, toh, itu juga di penyebutan lain itu Ratnara, toh, pernah dengar istilah itu? Iya. Nah, Ratnara itu sebetulnya kemungkinan besar itu yang memperkuat proses perjalanan Islam dari Banda itu, dari kampungnya Ibu Fitri yang dulu di sana. Jadi penyebutannya Nara, tapi sebenarnya Nera. Nah, karena dulu kemungkinan raja itu dia ada di Nera, tetapi karena kolonial memaksa dia harus lari. Karena namanya orang punya darah raja, di mana saja pasti dia bikin kerajaan. Jadi secara geografis terpisah, tetapi tabiat untuk menciptakan rezim itu tetap ada. Jadi bisa jadi dia terdesak karena Portugis, Spanyol, lalu dia lari ke Tayando, membuat itulah disebut Ratnara, sebenarnya Raja Nera, toh? Nah, berarti Islam beta lebih pegang prosesnya dari Maluku Utara, terus ke Hitu, Seram, Banda, baru ke secara geografis. Kalau yang lain tidak sanggup dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi begitu. Kalau yang cerita yang lain, ya mungkin masuk di dalam wilayah-wilayah mistik, kali ya. Nah, secara tutup untuk membackup, karena di situ ada relasi kuasa untuk mempertahankan, relasi kuasa untuk mempertahankan sistem-sistem yang dibangun, ya toh? Sehingga marga-marga itu merasa lebih percaya diri, lebih istilahnya status quo, ya toh? Status quo seperti itu. Nah, katong bisa lihat juga bahwa orang yang masuk di Tiandro itu sebetulnya tidak ada Hindu. Begitu dia masuk, itu dia sudah Islam. Karena tidak ada bukti-bukti peninggalan sedikit pun yang menjurus bahwa penghuni sebelumnya tuh Hindu, Buddha. Nah, begitu dia masuk, dia sudah Islam. Jadi mungkin bisa jadi juga ada pertempuran di beberapa kawasan lain, lalu orang eksodus, nah begitu eksodus itulah memilih tempat baru untuk dijadikan tempat hunian, maka dong sudah Islam di satu tempat, lalu kemudian masuklah tinggal di situ, ya toh? Nah, jadi beta pegang juga ke situ karena hukum katong kan mesti melihat dari hukum-hukum lokal yang berkembang. Di Teando itu tidak ada hukum yang menonjol seperti di Kei berpegang ke hukum adat Lampung Abang, ya kan? Tapi hukum yang kurang orang sebut itu di Teando itu hukum lokal namanya hukum iftil. Nah, hukum iftil itu dalam bahasa Kei kalau diartikan itu hukum 30 juz. Dong hanya tidak sebut Quran saja, tapi disebut iftil, artinya hukum 30. Jadi hukum yang diberlakukan di sana itu hukum Quran. Nah, berarti kalau hukumnya Quran sudah jelas posisinya. Nah, karena
orang-orang ini adalah sudah Islam dari luar dan kemudian datang dan berdomisili di Teando, maka dong kan berpegang teguh kepada itu. Sementara di daratan, dong masih menggunakan hukum-hukum lokal, hukum-hukum lokal sebelum hukum adat Larbul Ngabal. Misalnya di Dula itu kan menggunakan hukum Dolo, terus di Tual itu hukum Ritabal. Di Bandung yang dekat Sentong. Nah, untuk mengkodifikasi hukum-hukum lokal masing-masing itulah muncullah istilah hukum Larbul Ngabal. Nah, iya, supaya menyatukan semua. Tetapi pernah terjadi problem karena hukum Larbul Ngabal itu sulit sekali diterima oleh orang di Teando. Karena dong sudah patuh terhadap hukum iftil yang sumbernya Quran itu. Ketika hukum Larbul Ngabal ini hukum apa ini? Maka dibuat sebuah skenario sehingga hukum adat Larbul Ngabal itu bisa sampai berlaku di Teando. Nah, namanya perang Karityar. Perang Karityar itu sebuah peperangan rasial, rasis, antara strata masyarakat, lalu dianggap pelecehan, lalu diklaim bahwa kejadian itu melanggar hukum Larbul Ngabal. Maka Ursiu dan Urlim bersatu untuk melakukan penetrasi ke Teando. Padahal targetnya adalah bagaimana hukum Larbul Ngabal ini diterapkan juga di Teando. Makanya dong tanam tombak di pinggir Pohitum itu. Itu orang salah persepsi, sebagian dong kira bahwa hukum adat Larbul Ngabal itu pertama kali dicetuskan di situ. Lalu sebenarnya hukum adat Larbul Ngabal dicetuskan di situ, bagaimana sedangkan katong ada jalankan hukum iftil. Bagaimana mungkin katong mau tetapkan hukum Larbul Ngabal di situ? Jadi hukum Larbul Ngabal hukum impor yang datang dari daratan ke kecil dan ke besar masuk ke Teando. Pada saat orang Teando itu sementara patuh pada hukum iftil. Jadi dari situasi itu menimbulkan ketidakjelasan. Jadi orang Teando itu akhirnya mengalami transisi. Mengalami transisi karena dia belum 100% menjalankan yang iftil, sudah masuk hukum Larbul Ngabal. Makanya orang Teando kurang berminat membicarakan hukum adat Larbul Ngabal dan juga tidak serius membicarakan hukum iftil itu karena dia sudah mengalami transisi. Istilahnya shock tradition, shock law, artinya hukum itu dia mengalami shock, dia masih menduang, masih pelin-pelan antara A atau B. Karena katong kan masyarakat ya bukan heterogen, dia homogen. Tidak heterogen, maka sangat memungkinkan untuk hukum iftil itu
hidup di situ. Nah, soal apa namanya, bagaimana adaptasi, ya? Saya kira proses tadi itu juga mencoba untuk ada terjadi proses adaptasi. Tapi proses adaptasi yang tidak berhasil. Artinya, proses islamisasi dengan hukum iftil, sebetulnya itu hukum yang sudah diadaptasi dengan situasi masyarakat lokal. Makanya dong tidak sebut Quran 30 juz, tetapi dong sudah menyebutnya dengan iftil. Itu berarti Islam itu sudah beradaptasi dengan tradisi setempat, dengan namanya saja itu sudah sebagai simbol adaptasi itu. Nah, cuman proses adaptasi selanjutnya mengalami kegagalan karena ketika iftil itu mau diadaptasi dengan hukum adat Larbul Ngabal yang masuk dengan cara-cara kekerasan misalnya, lalu kemudian mengalami tidak terjadi harmonisasi, mestinya kalau ada harmonisasi antara hukum Larbul Ngabal dan hukum Islam, itu sebetulnya tidak ada masalah, ya toh? Tetapi karena masuk dengan cara yang tidak normal, akibatnya, padahal itu bisa disinkronkan karena poin-poin apa yang ada di dalam tradisi hukum adat Larbul Ngabal itu adalah juga nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum iftil yang notabene adalah hukum Islam itu. Sehingga banyak sekali hal-hal yang bisa dikompromikan dan bisa terjadi perjumpaan. Bisa terjadi perjumpaan dan bisa terjadi proses integrasi antara Islam dan tradisi, ya, kearifan lokal dengan hukum Larbul Ngabal itu. Dan upaya adaptasi itu sudah dilakukan. Kenapa kita bilang adaptasi sudah dilakukan? Karena begitu Islam menyebar, lalu kemudian beradaptasi dengan nilai budaya setempat, dibalik nama menjadi hukum iftil, sebetulnya masyarakat adat tradisi itu sudah merasa iftil itu menjadi hukum produk lokal Tayando itu. Bukan lagi dong berpikir dari Arab, tetapi sudah menjadi milik. Sudah menjadi milik karena dia sudah mengalami proses eksternalisasi dan internalisasi. Eksternalisasi sudah proses adaptasi di situ. Nah, setelah berproses secara terus menerus, maka yang eksternalisasi itu sudah berubah menjadi sudah melalui proses internalisasi. Jadi sudah menjadi milik. Tapi pada saat yang bersamaan proses itu sementara berlangsung, serbuan hukum Larbul Ngabal masuk. Lalu dong di lapangan Lodar El itu melakukan proses pengakuan. Di Lodar El melakukan proses semacam bikin MOU sekarang, ya, bahwa hukum yang berlaku secara menyeluruh adalah hukum adat Larbul Ngabal. Kalau yang lain dianggap tidak berlaku. Jadi luar biasa. Nah, selanjutnya
kalau misalnya ada masjid, ada kuburan, mual itu, ya itu mungkin setelah beberapa tahun kemudian, mungkin dong ke haji, lalu melihat, model dan bangunan di Arab, lah dong buat. Nah, seperti itu. Ya kan? Karena dulu dong sudah buat perahu, dong sudah bisa punya akses keluar, berlayar. Di daratan ini dong belum tahu apa-apa. Perahu saja dong tahu bikin, dong masih jual-jual. Masih tahun-tahun 70-an kan, dong masih jual gambar-gambar, toh? Jual-jual atap, belum tercerahkan. Ya toh? Jadi apa namanya, proses-proses itu terjadi, termasuk di dalamnya misalnya proses perkawinan, itu sudah dilangsung. Kalau kita mau lihat macam Islam semua, ya kan? Yang ada orang makam Kristen gitu. Begitu kira-kira. Cuma soal kapan, nah itu yang ada catatan, atau yang bisa mengarang di situ. Kalau mau artefak, uji arkeologinya, kira-kira ambil batu di Aroiben, kemudian dengan Oitom itu diuji kira-kira sudah berapa ratus tahun. Gitu? Tapi ada cerita tentang keberadaan orang Tayando yang datang ke Kolser. Dong datang ke Kolser, itu dong sudah Islam. Malah makam yang dikeramatkan di Kolser itu dari Tayando. Yang di Kolser itu. Iya, orang Kolser semua mengakui bahwa itu dong punya moyang. Kenapa dong kembali? Karena cuaca yang menghambat dong kembali. Lalu kemudian dong menetap di situ. Kenapa dong Katolik? Karena saat dong diserang penyakit, lalu diobati oleh seorang pastor. Nilai tukarnya misionaris ini, kalau kamu sembuh berarti kamu mesti Katolik. Akhirnya dong Katolik semua, tapi dong pemoyang yang dikuburkan itu ada Quran, ada semua. Karena terlambat kembali ke kalau di situ ada yang namanya Yosef. Di Kolser itu. Iya, Yosef Renmewi itu dia tahu persis. Malah itu dong bikin jadi kubur keramat. Jadi bisa tempat ziarah. Jadi masuk di dalam lalu dia ada Quran, ada dia pubaran. Iya, di dalam. Dong bisa otak-atik. Karena dong anggap dong titin ini moyang sudah itu. Iya. Jadi dari situ lah katong bisa lihat kira-kira beliau itu meninggalnya kapan, lahirnya kapan. Iya. Baru kita bisa tentukan kapan Islam itu ada di Tayando. Di Kolser ini. Nah, dari satu sisi yang itu, kalau sisi yang lain lagi,
kalau ditarik mundur lagi ke belakang, memang proses proses politik yang terjadi di Timur Tengah itu juga mempengaruhi hampir seluruh perkembangan syiar Islam di Nusantara. Jadi ada dua versi itu. Satu versi sebarkan Islam dengan menggunakan tahta kekuasaan untuk membackup. Jadi dong syiar Islam di mana sebelum dong melakukan syiar, dia harus berkuasa dulu. Sebagai power untuk mempermudah sosialisasi Islam itu, kan? Tapi ada sebahagian yang tidak punya nafsu kekuasaan. Dong menyiarkan Islam dengan pendekatan yang lebih pendekatan sufis. Kalau ini dia tidak terlalu punya kecenderungan untuk membangun kekuasaan. Karena dia masih berpegang teguh kepada tradisi Islam awal, di mana apa sifat-sifat kesederhanaan, sifat-sifat tawadu, sufisme itu yang dijalankan. Jadi dia bagaimana mengelola masyarakat untuk ibadah tanpa menjamah wilayah-wilayah kekuasaan. Nah, bisa jadi di antara dua ini juga saling balap. Karena pengaruh proses politik Umayyah yang ada di sana dengan kelompoknya Muawiyah. Lalu saling menjatuhkan, misinya sama, menyiarkan Islam. Tetapi dari dua gelombang ini juga terjadi persaingan yang tidak sehat karena saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi mungkin saja yang sudah ada duluan itu yang sufisme, tetapi gelombang berikut datang, dia bilang cara itu, dia rebut kekuasaan, dia singkirkan yang ini, dia singkirkan yang model syiar dengan gaya-gaya sufisme, di gubuk-gubuk, ajak orang mengaji saja, tidak urus duniawi lah, kira-kira begitu. Nah, jadi karakter penyiar-penyiar awal itu kadang tinggal melihat perkembangan karakter orang sekarang saja, kadang bisa menentukan kira-kira ini Islam yang mana yang membimbing dong punya big mind, dong punya mindset. Itu Islam yang mana? Kadang bisa dapat tahu. Islam yang haus kekuasaan itu yang bagaimana? Tentu bisa, ini kan kadang analisis taka-taka ruang saja nih. Ya, kira-kira kalau ini pasti Islamnya alirannya ini. Benang merahnya tarik sini, ya. Ada itu, bisa jadi juga seperti itu. Lalu kemudian nanti terakhir baru ada mulai muncul Kesultanan Jailolo, ya Jailolo masuk ke Dula, itu sudah yang keberapa? Kalau ketahuan di Dula tanya orang pasti dong bilang dong Islam ini diajarkan dari Tian. Atau masuk Islam ini. Kalau yang generasi muda dong susah paham, tapi rata-rata orang tua-tua itu dong bilang dong diislamkan oleh orang dari Tian.
orang dari Teano dan Dula turun kasih Islam orang di Tua. Hah? Sekarang baru orang berani bilang bahwa dong itu sudah Islam lebih awal. Dulu memang ada pengakuan seperti itu, kan? Tapi sekarang juga masih ada orang tua yang punya pernyataan kayak begitu. Toh? Tapi sekarang kan Islam kan sudah berkembang sehingga orang semua sudah merasa berani mengatakan bahwa dong ini itu Islam. Kan kalau pengakuan identitas teologi di masa prakolonial maupun postkolonial kan beda. Kalau orang ketika berhadapan dengan penjajah tentu identitas keagamanya dirahasiakan. Toh? Iya. Karena dia mau cari aman. Selamat. Justru mungkin di zaman Portugis, orang yang Islam yang awalnya itu berkuasa, tetapi karena ada gelombang baru yang datang dengan menyuarakan Islamnya yang agak sedikit moderat, yang agak kabur-kabur, yang mungkin inilah yang diinginkan oleh kolonial, sehingga dia diberi mandat kekuasaan untuk mengatur. Sementara Islam yang fundamen, yang fanatik, itu kemudian diabaikan, dicari jalan, toh? Jadi tetap ada punya kaitan dengan relasi kekuasaan, baik prakolonial maupun pasca kolonial. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mencari lagi, kan? Nah, ada juga yang bilang Islam di KI itu dari Cina, kan? Buktinya apa? Ya buktinya ketong masih dengar sebutan-sebutan seperti naga, ular naga. Padahal orang itu pernah lihat itu ular naga itu. Tetapi dia jadikan ular naga itu sebagai sesuatu yang punya nilai mistik. Nah, naga ini sejarahnya hanya dari Cina. Raja-raja juga dipercayai oleh rakyatnya bahwa raja itu dia ada naga. Kadang di belakang rumah, kadang di goa-goa. Nah, kalau ada upacara adat, dong bilang dong kasih makan naga. Berarti ada peninggalan Cina. Ya kan? Peninggalan Cina. Naga-naga. Malah dong bikin belang. Itu harus ukirannya ukiran naga. Padahal naga itu sengaja di K. Tahu? Bagaimana sampai barang itu bisa ada di situ? Lalu masyarakatnya sudah merasa bahwa itu adalah milik. Padahal itu barang impor juga. Pasti ada kaitannya juga dengan itu yang kuburan di sekitar mungkin perumahan PTN yang sedikit gunung itu. Sehingga itu kan kuburan Cina kan? Oh, kalau itu dulu orang Cina meninggal, lalu dong tempat pemakamannya di situ, di tanjakan itu kan? Itu memang dari dulu orang Cina, itu memang lokasi untuk kubur Cina. Tetapi nanti dilihat kubur mana yang lebih tua. Di situ toh. Terus ada perbuat Cina ini juga, misalnya orang Islam rata-rata itu pemahaman Syiah. Dia fanatisme kuat terhadap kaum kelompok-kelompok habaib.
Dan itu Syiah. Aliran Islamnya menjurus ke Syiah. Anak-anak dilarang main bola. Nah, karena itu kepalanya Hasan dan Hussein. Itu perang Karbala. Nah, lalu kemudian main musik dilarang. Nah, terus masih gemar merayakan mandi safar. Terus hari Asyura masih. Berarti Islam yang versi aliran Syiah ini lebih kuat. Dan kalau Syiah lebih kuat, itu larinya dari Cina. Nah, karena dia tidak bisa dari Serang atau dari Banda. Karena orang di Ambon, di Jazirah, Syiahnya tidak kuat. Maka penjelasan itu bisa mentah ketika kita bilang alur perjalanan Islam di itu dari Ternate, terus Jazirah, terus Banda. Karena tipologinya beda. Tahu? Yang ini dong bisa menikah dengan Syarifah. Islam di sana tidak bisa. Berarti perjalanannya beda. Tahu? Dari konstruksinya itu kita bisa lihat juga, tahu? Dari situ. Jadi agak Cinaan. Tahu? Ada juga yang dari Bugis, tahu? Ada yang dari Mataram. Begitu. Ya, ini Bang, terkait dengan mungkin yang saya ambil persoalan apa? Letak geografisnya toh. Yang ada mungkin di Thailand ini mungkin dari sisi yang lain dari proses masuk kemudian penyebaran Islam bisa saja kita lihat di wilayah Pulau ini kan mulai terlepas dari Teor Seram kan mungkin masih dia campur Islam Kristen sehingga ada lagi Kristen kemudian turun ke Tayando sampai ke Tam sana kan sehingga ada itu komunitas-komunitas di luar dari Islam itu yang mendominasikan Islam. Nah, ini juga mungkin dari sisi geografis itulah benar adanya tuh sebenarnya proses masuk kemudian berkembang Islam di sana dia sudah mulai artinya sudah memantapkan matang dari proses itu kemudian dia terus lari ke wilayah daratan tadinya mungkin ada yang masuk ke wilayah Tula ada yang masuknya ke wilayah ke kecil barat Debu Tetua tapi Debu kemudian ada yang masuk ke Tua sehingga itu kemudian mungkin dari sisi jarak waktu atau apa tapi pada intinya ada pengakuan bahwa proses ini dia mulai dari wilayah pesisir sana pulau itu dan dia letaknya geografis mungkin bisa dilalui dari para pedagang baik itu Gujarat maupun versi yang mungkin dalam proses pelayaran perdagangan kan maaf makin gangguan dari terlambat saya mungkin ya animal dong sehingga ambil air atau apa kan buat wilayah pesisir itu tuh turun yang kemarin kan beta sempat cerita juga dengan Pak Juni terkait dengan itu hanya tua kita bilang mungkin sekitar tanggal 6-7 baru dong mau pulang ke Tayando toh
kan semua keluarga yang mungkin masuk di dalam situ kebokoran keramai itu lalu udah mau bangun kembali ke masjid. Bilang mungkin saya lihat ini bisa jadi bahwa di dalamnya ada bentuk masjid tua maupun kuburan tuh. Nanti kira-kira data dari orang yang mungkin bisa kita ambil jadi respon. Saya bisa jadi bahan masukan buat nanti kita kembangkan ini di penulisan tuh. Jadi secara geografis memang kuat juga, ya kan? Kuat juga. Mungkin bang hampir tadi bang bilang prakolonial kemudian setelah pasca itu dari segi penyebaran Islam memang kalau bisa jadi tuh lihat baik itu penyebaran Islam maupun yang lain itu dong menggunakan kekuatan tadi, maksudnya dari segi tata dan kekuasaan, kemudian itu bisa untuk mengalahkan kelompok yang mungkin sebelumnya sudah ada di situ, sehingga memang hampir semualah mungkin dari sisi itu kekuasaan, kemudian dia matang dari segi ekonomi kan, atau ya buat pergeseran sehingga yang tadinya mungkin agak bagus dia pelan-pelan kan. Petugasnya belum ada. Ya, dikit lagi kita tamu nih. Iya. Jadi saling menggeser. Ya toh? Saling menggulingkan. Terus kayak misalnya beta artinya sempat baca juga di Pak Nur ini Umat Doan yang mungkin di 4 ya. Iya. Kan ada tulisan juga terkait dengan itu. Cuman mungkin dia banyak menulisnya dari versi karena orang fair. Jadi kecenderungannya banyak itu diangkat prosesnya Islam di fair sana. Tapi di situ kan agak sedikit rancu juga. Dibilang Maringun Banyal itu dari Teando. Kemudian dia ke fair. Pertanyaannya kemudian kan bilang masuknya Islam pertama itu di fair. Sementara dalam tulisan kan dibilang Maringun Banyal itu dia dari Teando. Baru di penjelasan selanjutnya Islam masuk pertama itu di fair. Pertanyaannya muncul Maringun Banyal ini dari mana? Orang kan nanti baca mungkin tidak semua yang memahami dari luang tadi itu, tapi hanya dia berpikir ini bahwa Banyal itu kan dari Teando bukan dari fair. Ya. Jadi dia sendiri dengan fakta itu dia sendiri membantah itu secara tidak sadar. Iya. Sempat juga beta pas waktu itu ketemuan tua lanjut lagi di sementara ini di UNM itu S3 lah beta ketemu cerita di dua. Lalu beta mau singgung cuman kan enak juga tuh karena dia punya tulisan itu. Kenapa Teando hanya sekitar 3 paragraf di tulisan itu. Nah beta telepon Yoyo. Teando dalam diskusi dengan Dolan bahan awal kemarin seminar itu. Udah bilang coba lihat Pak Nur tulisannya, saya bilang tulisannya terlalu artinya dia terlalu subjektif. Lalu saya bilang kalau kata mau lihat kan posisinya jalur ini kalau dari Ambon lah secara umum berlayar kan dapat dulu daerah ini nih. Kenapa
sampai di sana ya. Kamu kira-kira kalau di situ tuh dari jalur mana? Lalu sampai Dari jalur Australia. Lalu sampai di Feri yang kemudian bersebelahan kampung yang di kiri kanan itu dikepung oleh agama sebelah semua tuh. Bagaimana kamu bisa? Terus kamu juga masih, kalau ditelusuri kamu itu masih sedara dengan yang agama lain. Kalau digali keterkaitan baik dari bapak ibu, itu masih punya hubungan dengan kampung-kampung Kristen. Berarti kamu itu di Islam kan? Kau, kan begitu? Kan mau kata istilahnya mau kritisi itu gampang. Iya. Ya kan? Kamu dalam posisi-posisi tertentu, kamu masih bisa menggali sejarah sampai punya kaitan dengan Rahandra, Farfar. Kalau orang di Teandu ini tidak ada punya jaringan kayak begitu. Kamu mau bicara kamu Islam apa? Coba dudukan silsilah saja. Kamu itu baru berapa generasi sudah di garis merah. Iya. Hah? Iya betul. Mau buktikan itu kan gampang saja. Kamu masuk begitu cerita sejarah, kamu baru berapa generasi langsung sumentuk sudah tuh. Itu langsung sembah sunat. Iya. Hah? Nah, lalu dong ini kan main dua kaki istilahnya. Kalau cerita tentang keberadaan Islam, dong mau yang tinggi. Begitu ketika dia berada pada posisi negosiasi kekuasaan adat atau yang di luar jalur religius, dia bisa ceritakan dia punya silsilah yang sampai punya keterkaitan dengan pasukan-pasukan itu. Berarti dia kan cari aman, itu cari posisi aman. Katong justru terancam ketika penguasa-penguasa di masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, yang punya kekuasaan cerita Indonesia, itu katong tidak mendapat perhatian karena katong dianggap homogen, di mana elit-elit awal itu Nasrani. Katong sangat tidak diuntungkan. Toh? Katong tidak diuntungkan dan katong juga paham bahwa memang katong tidak punya urusan di sini. Dan katong juga tidak mau melawan. Katong hanya jalani saja. Kan begitu. Tapi kamu masih punya lobby-lobby pendekatan darah dapat. Lalu kamu ini yang betul ini yang mana? Jadi bicara itu katong duduk sama-sama atau kamu urus kamu dulu selesai, kamu datang urusan katong baku urus. Hah? Iya. Karena dia berpikir begitu. Karena memang bicara hal begitu kan sangkut paut itu, jadi tidak pernah ini ada yang kasih tegas bahwa sesungguhnya dia jalannya begini. Jadi ada pendekatan kekuasaan kemudian yang lain sehingga itulah kadang tak pernah habis bicara di satu itu. Jadi memang kemarin kita sempat cerita juga begitu. Cerita maksud kita kan mau kejar ini sampai sejauh mana tuh? Tapi lari ke sana lalu bilang terputar. Jadi sampai di situ saja dulu. Belum ibu. Titip saja. Iya. Dari sebutan di Tayando itu kan sebenarnya nama yang sudah itu kan dia punya nama tuh kan Sahayat. Iya.
Tahyadi itu banyak punya makna. Iya. Ada yang menjelaskan tahyadi itu tahiyat. Iya. Tahiyat itu artinya satu ekspedisi yang kira-kira finishnya di situ. Sebagaimana akhir dari sebuah proses sholat. So, jadi mengawali di mana, akhirnya di situ. Artinya sudah mau salam, sudah semua. Ya. Berapa nih? Apa? Satu. Gila sih. Lihat yang panjang koleksi masih randa. Ya, Panjang koleksi itu. yang bisa menentukan randa dan tinggi itu kan tergantung alat yang mau digunakan untuk mendeteksi. Katong ini kan bukan ahli batu. Katong hanya pasti saja. Kebetulan lagi booming. Mentol. Lalu kita isap saja. Jadi sejarah